Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi pengidentifikasian dan pencarian secara aktif indikator-indikator kecurangan aset yang lebih saji. Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Anis Aristareswari dengan NIM 197, yang kedua Syifa Rahmawati NIM 182, yang ketiga M Rahmat Hidayatullah NIM 192, yang keempat Adinda Salsabila NIM 227, yang kelima Aulia Dwi Rizky NIM 241, yang keenam M Syahrial Firmansyah NIM 157, dan yang ketujuh Linda Cahyani NIM 158. Hal pertama yang kita bahas yaitu mengenai kecurangan aset yang lebih saji yang paling sering digunakan. Berikut kami tampilkan mengenai tabel atau skema kecurangan aset yang lebih saji yang paling sering digunakan. Yang pertama, yaitu mengapitalisasi biaya yang seharusnya dibebankan secara tidak sesuai. Biasanya akun yang terlibat ini beragam akun aset yang tidak berwujud dan beban yang ditangguhkan. Skema kecurangannya yaitu mengapitalisasi beragam jenis biaya pendirian, biaya pemasaran, gaji, biaya riset dan pengembangan, serta pengeluaran sejenis lainnya sebagai aset secara tidak tepat. Yang kedua, yaitu pengelembungan nilai aset melalui merger, akuisisi, dan restrukturisasi atau melalui manipulasi akun dan transaksi antar perusahaan. Biasanya akun yang terlibat itu bisa semua aset apa saja. Kemudian skema kecurangannya, yang pertama bisa menggunakan nilai pasar dibandingkan nilai buku untuk pencatatan aset, memiliki entitas yang salah menjadi pembeli, mengalokasikan biaya di antara aset dengan cara yang tidak sesuai, dan pencatatan aset fiktif atau penggelembungan nilai aset di dalam akun atau transaksi antar perusahaan. Kemudian jenis aset yang lebih saji ini, contohnya aset tetap yang lebih saji. Biasanya akun yang terlibat itu berupa tanah, bangunan, peralatan, perbaikan sewa guna usaha yang masih bisa digunakan dan masih banyak lagi. Skema kecurangannya biasanya pembelian dan penjualan aset fiktif dengan straw buyer. Kemudian biaya aset yang lebih saji dengan pihak yang terkait, pencatatan depresiasi dengan nilai yang terlalu kecil, dan bekerja sama dengan pihak yang terkait. Kemudian jenis aset yang lebih saji lainnya yaitu kas dan sekuritas berharga yang salah saji. Biasanya akun yang terlibat itu berupa kas, sekuritas berharga, dan aset jangka pendek lainnya. Skema kecurangannya berupa sekuritas berharga yang salah saji dengan bantuan dari pihak yang terkait. Nilai kas yang tidak sesuai, menghasilkan laporan keuangan yang salah saji tanpa sepengetahuan dari manajemen. Yang terakhir yaitu piutang dagang dan persediaan yang lebih saji untuk menyembunyikan pencurian kas oleh manajemen. Akun yang terlibat itu biasanya piutang dagang persediaan. Skema kecurangannya yaitu menutupi adanya pencurian kas atau aset lain dengan piutang dagang atau perusahaan yang lebih saji. Karena beragam aset yang lebih saji ini berbeda-beda, maka untuk selanjutnya akan dibahas indikator-indikator yang relevan dan indikator yang aktif. Berikut jenis-jenis kecurangan aset yang lebih saji dan penjelasan mengenai indikator-indikatornya. Yang pertama, jenis kecurangan aset lebih saji mengenai mengapitalisasi biaya yang seharusnya dibebankan secara tidak tepat. Dalam mengidentifikasi indikator, hal pertama yang harus ditanyakan itu adalah jenis biaya yang ditangguhkan. Apakah terdapat di dalam laporan posisi keuangan? Pendekatan yang lebih skeptis ini sering dijustifikasi karena aset-aset sering tidak berwujud dan dengan mudah dapat disalahgunakan. Kemudian ini berikut pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan tersebut.
Yang pertama, apakah biaya yang ditangguhkan ini memiliki keuntungan di masa yang akan datang? Yang kedua, apakah ada kemungkinan bahwa akan ada pendapatan dan keuntungan di masa yang akan datang yang mencukupi terhadap adanya biaya yang dapat secara kursus dihapuskan? Jika memang ada, mengapa? Berikan alasannya. Yang ketiga, apakah jenis biaya yang ditangguhkan ini dapat diterima berdasarkan PABU? Jadi PABU sendiri itu merupakan prinsip akuntansi yang berterima umum, yaitu seperangkat prinsip akuntansi, standar, dan prosedur yang yuridis. Jadi dalam banyak kasus ini, sebagai contohnya untuk biaya seperti riset dan pengembangan, itu memang tidak dapat diterima berdasarkan PABU dan dikapitalisasi oleh perusahaan sejenis lainnya. Yang keempat, apakah terdapat dorongan yang kuat untuk mengelola laba pada perusahaan ini? Dan yang kelima, bagaimana biaya yang ditangguhkan atau aset tidak berwujud tersebut dinilai? Apakah metode ini sudah sesuai? Indikator analitis kecurangan. Jadi untuk mengidentifikasi jenis kecurangan aset tadi, adapun indikator analitis kecurangannya. Jadi ada 4 jenis analisis yang dapat digunakan dalam mencari indikator analitis kecurangan. Yang pertama itu dengan membandingkan perubahan dan tren saldo-saldo di akun dalam laporan keuangan. Yang kedua, kita bisa membandingkan perubahan-perubahan dan tren dalam hubungan dengan laporan keuangan. Yang ketiga, dapat juga membandingkan saldo laporan keuangan dengan informasi non-keuangan atau informasi lainnya, seperti jumlah atau kualitas aset yang direpresentasikan. Dan yang terakhir, kita bisa membandingkan saldo-saldo laporan keuangan dan kebijakan yang sering digunakan perusahaan lain atau perusahaan yang sejenis. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasinya dengan indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Jadi indikator dokumentasi ini ada 2 macam. Yang pertama, indikator umum yang terkait dengan berbagai skema kecurangan laporan keuangan. Dan yang kedua, indikator dokumentasi yang terkait dengan kapitalisasi biaya yang seharusnya dibebankan secara tidak sesuai pada periode berjalan. Adapun beberapa indikator umum dari aset yang lebih saji tadi, ini dapat disajikan di sini dan tidak akan diulang kembali untuk skema aset yang lainnya. Maka dari itu, yang pertama, transaksi yang terkait dengan aset tidak dicatat secara lengkap, tepat, waktu, atau tidak dicatat secara tepat dari segi jumlah, periode, akuntansi, klasifikasi, atau kebijakan entitas. Yang kedua, saldo-saldo yang terkait dengan aset tidak didukung atau diotorisasi. Yang ketiga, penyesuaian aset pada menit-menit terakhir dapat secara signifikan mengingat hasil-hasil keuangan. Yang keempat, hilangnya dokumen-dokumen yang terkait dengan aset. Yang kelima, tidak tersedianya salinan dokumen yang lain untuk mendukung transaksi yang terkait dengan aset ketika dokumen asli seharusnya harus ada. Yang keenam, saldo buku besar yang terkait aset ini tidak seimbang. Dan yang ketujuh, ketidaksesuaian yang tidak bisa di antara catatan yang terkait dengan aset dari suatu entitas dengan bukti atau penjelasan manajemen yang bisa menguatkannya. Jadi ini merupakan beberapa indikator umum dari aset yang lebih saji. Yang kedua, jenis kecurangan aset lebih saji. Aset yang lebih saji melalui merger, akuisisi atau restrukturasi, atau manipulasi akun atau transaksi antar perusahaan. Jadi merger itu sendiri itu merupakan penggabungan 2 perseroan atau lebih dengan salah satu diantaranya itu tetap berdiri dengan nama perseroannya itu sementara, yang lainnya lenyap dan segala nama kekayaannya ini dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut dengan berdasarkan atas dasar hukum. Jika sedang fokus terhadap aset yang lebih saji melalui merger, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan. Yang pertama, apakah akun yang digunakan oleh perusahaan melakukan merger ini sudah tepat? Yang kedua, apakah cara mencatatnya adanya merger tersebut sudah tepat terkait dengan sifat dasar dari perusahaan tersebut? Yang ketiga, apakah nilai buku setelah terjadi merger menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah nilai buku sebelum terjadi merger? Dan jika memang iya, mengapa? Yang keempat, apa yang memotivasi terjadinya merger tersebut? Dan kelima, pertanyaan yang harus ditanyakan yaitu apakah perusahaan yang diperlakukan sebagai pembeli itu sudah tepat? Berikut indikator analitis kecurangan yang dapat diidentifikasi.
Dengan menggunakan indikator analitis dapat dibandingkan adanya tren-tren dan perubahan-perubahan atau perubahan lain dalam pembentukan suatu entitas bisnis akan mendapati suatu entitas baru tanpa adanya historis sebelumnya. Jadi membandingkan aset setelah merger yang tercatat dengan aset yang sebenarnya mereka miliki itu seringkali dapat membantu meningkatkan secara substansial melihat bahwa aset tersebut itu tidak tercantum dalam laporan posisi keuangan dengan jumlah yang melebihi nilai pasar wajar. Kemudian indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Jadi perlu diperhatikan atau perlu diingat bahwa setiap saat terjadi transaksi di antara perusahaan yang memiliki keterkaitan, transaksi-transaksi tersebut ini seringkali menjadi subjek dari kecurangan atau manipulasi akuntansi yang tidak tepat. Transaksi dengan pihak yang terkait harus diungkapkan secara tepat di dalam laporan keuangan. Pelaku kecurangan sering menggunakan transaksi seperti ini dalam upaya penggelembungan nilai pendapatan dan aset atau penghapusan utang dari laporan posisi keuangan. Yang ketiga, jenis kecurangan aset tetap yang lebih saji, properti, pabrik, dan peralatan. Aset tetap yang lebih saji ini biasanya berasal dari salah satu dari 3 cara. Yang pertama, nilai aset yang dicatat digelembungkan pada transaksi pembelian yang tidak wajar. Yang kedua, nilai aset tidak diturunkan pada nilai yang sesuai karena depresiasi dicatat secara tidak memadai, adanya aset yang usang atau adanya aset yang mengalami penurunan nilai. Yang ketiga, aset fiktif dicatat dalam akun-akun laporan keuangan. Indikator analisis yang dapat diidentifikasi yaitu mengenai hubungan aset tetap juga dapat diperiksa dengan menghitungkan rasio-rasionya. Yang pertama, total aset tetap dengan total aset. Saldo akun masing-masing aset tetap dengan total aset tetap. Total aset tetap dengan utang jangka panjang, biaya depresiasi berbagai kategori aset dengan aset yang didepresiasi, dan akumulasi depresiasi dengan jumlah aset yang bisa didepresiasi atau untung masing-masing kategori. Kemudian untuk dua rasio pertama tadi, total aset tetap dan saldo akun masing-masing aset tetap, ini memberikan bukti apakah saldo aset tetap wajar saldo aset lainnya, apakah saldo aset tetap wajar dengan saldo aset lainnya. Yang ketiga tadi dapat mengidentifikasi hubungan antara utang dan aset tetap, memberikan ukuran tentang kesanggupan perusahaan membayar seluruh utangnya dalam jangka panjang. Kemudian adapun indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Jadi untuk memastikan apakah perusahaan ini bisa mencatat pembelian aset dari suatu entitas dengan masuk akal, jadi ada pertanyaan yang memang harus kita pertanyakan. Yang pertama, apakah ada penilaian pada aset tetap yang dibeli? Yang kedua, apakah transaksi tersebut dicatat menjelang akhir tahun? Yang ketiga, apakah transaksi berupa pertukaran aset ataukah pembelian aset? Yang keempat, apakah aset yang dibeli adalah jenis aset yang biasanya akan dibeli oleh perusahaan? Yang kelima, apakah terdapat ketidakkonsistenan dalam pendokumentasian transaksi-transaksi tersebut? Yang keenam, apakah aset yang dicatat pada pembukuan klien Anda ini pada jumlah yang sama atau jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan pembukuan yang ada di penjual. Yang keempat, jenis kecurangan aset lebih saji ini pada kas dan investasi jangka pendek yang lebih saji, termasuk sekuritas berharga. Tidak banyak perusahaan yang secara signifikan ini membuat nilai kasnya lebih saji, dan pada akhirnya membuat laporan keuangannya yang dihasilkan ini menjadi salah saji secara material. Jadi ada dua alasan mengapa. Yang pertama, memverifikasi saldo kas tercatat biasanya dapat dilakukan dengan mudah melalui konfirmasi dari lembaga keuangan. Jika curangan kas disembunyikan dari laporan konfirmasi bank, maka biasanya akan diperlukan upaya kolusi dengan pihak luar perusahaan. Berkaitan dengan kas yang salah saji, mulai dari pegawai, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang menggelapkan uang dengan nilai yang cukup banyak di perusahaan, itu memberikan pengaruh yang buruk pada laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut sering ditemui daripada dampak adanya kas fiktif. Kemudian adapun indikator analitisnya yang dapat diidentifikasi. Jadi indikator analitis yang biasanya membantu melakukan 4 jenis analitis ini. Jadi berikut merupakan rasio-rasio yang dapat membantu memahami hubungan antara kas dan sekuritas berharga yang dalam kaitannya dengan aset lancar atau total aset. Yang pertama, current ratio.
Jadi current ratio ini aset lancar dengan liabilitas lancar. Yang kedua, quick ratio, aset lancar kecuali persediaan dan macam-macam biaya yang dibayar di muka dengan liabilitas lancar. Yang ketiga, aset lancar dengan total aset. Yang keempat, sekuritas berharga dengan aset lancar. Dan yang kelima, kas atau aset lancar. Kemudian indikator akuntansi atau indikator dokumentasi yang dapat diidentifikasi. Indikator akuntansi terbaik untuk menemukan apakah kas dan sekuritas berharga salah saji ini biasanya dari perbedaan antara jumlah tercatat dengan jumlah yang dikonfirmasi oleh pihak bank dan pihak-pihak independen lainnya. Jika perusahaan tidak memiliki sertifikat kepemilikan sekuritas yang berharga dalam bentuk fisik, seharusnya mereka memilikinya. Anda juga harus perlu mempertimbangkan sebagai indikator setiap kali perusahaan tidak memiliki laporan bank atau laporan rekonsiliasi bank, atau jika memiliki laporan bank namun laporan tersebut biasanya tidak direkonsiliasikan. Yang kelima, jenis kecurangan aset piutang dagang atau persediaan yang lebih saji tidak terkait pendapatan atau harga pokok penjualan. Jadi perlu diingat dan diperhatikan bahwa kecurangan aset yang lebih saji dapat terjadi melalui banyak cara. Di antaranya itu mengkapitalisasi biaya secara tidak tepat, penggelembungan nilai aset melalui merger dan akuisisi dengan memanipulasi akun dan transaksi antar perusahaan, membuat asetnya menjadi lebih saji. Sebagaimana kecurangan laporan keuangan lainnya, penting untuk mencari dan mengidentifikasi indikator-indikator apa sih kecurangan ketika menemukannya. Jadi indikator-indikator mana yang perlu diperhatikan untuk menemukan kecurangan tersebut. Salah satu cara yang baik dengan melakukan 4 jenis analisis yang sudah disebutkan dari slide sebelumnya. Yang keenam yaitu jenis kecurangan pengungkapan yang tidak memadai. Kecurangan ini termasuk penerbitan laporan keuangan yang mengandung kecurangan atau pernyataan yang menyesatkan dalam pengungkapannya, yaitu pada tempat di laporan tahunan atau melalui siaran pers dan media lainnya. Manajemen membuat pernyataan yang seharusnya dibuat oleh manajemen, namun tidak dibuat oleh manajemen. Hal itu bisa menyesatkan karena tidak dikatakan kecurangan dengan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Jenis-jenis kecurangan pengungkapan. Yang pertama, representasi yang salah terkait sifat dasar atau produk perusahaan biasanya dilakukan melalui laporan berita dan wawancara. Yang kedua, representasi yang salah atau penghilangan dalam bagian laporan yang lain yang sifatnya non-keuangan dan laporan tahunan dari laporan tahunan tersebut. Yang ketiga, representasi yang salah atau penghilangan dalam catatan kaki laporan keuangan, seperti kegagalan untuk mengungkapkan transaksi yang terjadi dengan pihak yang terkait. Mendeteksi kecurangan pengungkapan yang tidak memadai. Jadi mendeteksi kecurangan yang tidak memadai ini lebih sulit dibandingkan dengan kecurangan-kecurangan lainnya yang sudah dibahas. Jadi tanpa adanya informasi atau pengaduan, kita sulit untuk mengetahui bahwa kecurangan pengungkapan ini sedang terjadi. Dengan representasi yang salah terhadap perusahaan, kita penting untuk mencari indikator-indikator apa yang terkait sifat dasar perusahaan tersebut. Kemudian mengenai indikator terkait representasi yang salah terhadap perusahaan atau aset secara keseluruhan. Jenis indikator untuk menemukan berbagai kecurangan ini harus perlu memahami situasi dan perlu hati-hati pada perusahaan, termasuk contoh personil manajemen yang tidak dikenal atau memiliki karakteristik lain yang menjadikan kinerja representasi terlihat mencurigakan. Kecurangan pengungkapan terkait laporan keuangan dan catatan kaki laporan keuangan. Cara untuk mengidentifikasinya, pengungkapan yang tidak memadai terutama pihak yang terkait itu dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen dan catatan laporan keuangan perusahaan. Jadi untuk mendeteksi kecurangan pengungkapan, auditor dan pihak lain ini perlu menyadari bahwa ketidakkonsistenan antara laporan keuangan dan informasi lainnya mempresentasikan adanya indikator kecurangan dan bukan kesalahan yang tidak disengaja. Penggunaan pengaturan akun di luar laporan posisi keuangan yang tidak tepat. Pengaturan akun di luar laporan keuangan ini sering digunakan untuk memberikan pendanaan, likuiditas, dukungan resiko kredit. Penggunaan pengaturan akun di luar laporan posisi keuangan yang umum itu adalah
untuk mengalokasikan risiko di antara pihak-pihak ketiga. Pengaturan akun di luar laporan posisi keuangan ini dapat menyertakan penggunaan struktur-struktur yang kompleks, termasuk pendanaan yang terstruktur atau entitas yang bertujuan khusus. Kemudian akan dibahas mengenai akuntansi untuk transaksi non-moneter yang tidak tepat. Pertukaran yang melibatkan sedikit atau tanpa aset moneter atau liabilitas disebut sebagai transaksi non-moneter. Jadi non-moneter ini merupakan pertukaran yang melibatkan sedikit atau tanpa aset moneter. Berikut disajikan contoh mengenai transaksi non-moneter yang tidak tepat dari Critical Path INC. Jadi SEC ini merupakan United States Securities and Exchange Commission. Jadi atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Jadi suatu badan independen dari pemerintahan Amerika yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan. Jadi dari contoh ini, SEC itu menemukan bahwa Critical Path itu secara tidak tepat telah melaporkan beberapa transaksi sebagai pendapatan. Yang terbesar diantaranya adalah transaksi barter. Dalam transaksi ini, ada sebuah perusahaan perangkat lunak yang setuju membeli kewajiban royaltinya secara berkala senilai 2,8 juta dan membeli perangkat lunak lainnya senilai 240.000. Sebagai pertukarannya atas kesepakatan ini, Critical Path itu adalah membeli jasa perangkat lunak senilai 4 juta pada perusahaan perangkat lunak tersebut. Jadi SEC ini menduga bahwa Critical Path itu mencatat penjualan sebesar 3,09 juta pada perusahaan perangkat lunak sebagai pendapatan kuartal ketiga yang secara tidak tepat. Perusahaan tersebut gagal menentukan nilai wajar baik dari perangkat lunak yang diterimanya maupun perangkat lunak yang dia berikan pada perusahaan perangkat lunak. Selain itu, SEC juga menemukan bahwa Critical Path ini tidak dapat memastikan bahwa nilai yang diberikan pada perangkat lunak yang ia terima ini dapat secara wajar merefleksikan ekspektasi pengguna perangkat lunak seperti yang diisyaratkan dalam PABU atau prinsip akuntansi standar dan prosedur. Kemudian akan dibahas mengenai akuntansi untuk transaksi round trip yang tidak tepat. Jadi transaksi round trip ini melibatkan penjualan yang telah diatur sebelumnya dan pembelian kembali sejumlah barang, seringkali produk yang sama, untuk membuat kesan yang salah terhadap aktivitas bisnis dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Berikut ini merupakan contoh akuntansi untuk transaksi round trip yang tidak tepat. Contohnya pada homestore.com INC. Jadi SEC ini mendakwa 3 orang mantan eksekutif Homestore yang atas pengaturan transaksi round trip yang mengandung kecurangan. Jadi tujuan satu-satunya adalah untuk menggelembungkan pendapatan Homestore. Jadi inti dari transaksi ini adalah arus uang yang melingkar, di mana Homestore mengakui bahwa kasnya sendiri itu sebagai pendapatan. Secara khusus kan SEC menduga bahwa Homestore telah membayar sejumlah uang yang nilainya itu sudah digelembungkan bagi sejumlah pemasok atas jasa atau produk yang pada gilirannya pemasok menggunakan dana tersebut untuk membayar biaya iklan dari 2 perusahaan media. Perusahaan media kemudian membeli iklan dari Homestore baik atas nama sendiri atau sebagai agen untuk memasang iklan lainnya. Homestore mencatat dana yang diterima dari perusahaan media sebagai pendapatan dalam laporan keuangannya. Ini jelas bertentangan dengan PABU. Global Crossing dan WorldCom juga terlibat dalam transaksi round trip ini. Akuntansi untuk pembayaran di luar negeri yang tidak tepat atas pelanggaran terhadap Foreign Corrupt Practice Act atau FCPA. Jadi Foreign Corrupt Practice Act FCPA ini diberlakukan pada tahun 1977. Umumnya melarang pembayaran suap kepada pejabat asing untuk membantu memperoleh atau mempertahankan bisnis. Jadi FCPA ini dapat berlaku untuk perilaku yang dilarang dimanapun di dunia dan meluas ke perusahaan pabrik dan pejabat, direktur, karyawan, pemegang saham, maupun agen. Jadi agen pihak ketiga ini konsultan, distributor, mitra usaha patungan, dan lain-lain.
Jadi FCPA juga mewajibkan penerbit untuk memelihara pembukuan dan catatan yang akurat dan memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa transaksi yang dijalankan dan aset yang diakses dan dipertanggungjawabkan ini sesuai dengan otoritas manajemen. Sanksi untuk pelanggaran FCPA ini bisa sangat signifikan. SEC dapat membawa tindakan penegakan perdata terhadap emiten dan pejabat, direktur, karyawan, pemegang saham, dan agen mereka atas pelanggaran ketentuan anti penyuapan atau akuntansi FCPA. SEC dan Departemen Kehakiman bersama bertanggung jawab untuk menegakkan FCPA. Divisi penegakan SEC telah membentuk unit khusus untuk lebih meningkatkan FCPA ini. Kemudian, membahas mengenai penggunaan ukuran keuangan non-PABU yang tidak tepat. Ketika digunakan secara tidak tepat, ukuran keuangan non-PABU yang menyertakan atau mengecualikan data keuangan akan menyebabkan laporan keuangan yang menyesatkan dan kecurangan. Berikut ini kita sajikan contoh kasusnya, yaitu pada tahun 2001 bulan Desember, SEC mengeluarkan peraturan terkait laba performa dan menjelaskan tentang tindakan hukum anti kecurangan. Tindakan hukum ini melibatkan Trump Hotel dan Asfraud.com. SEC ini menduga bahwa Trump Hotel ini mengeluarkan siaran pers yang menginformasikan hal positif untuk laba kuartal ketiga dengan menggunakan kerangka pendapatan bersih performa yang berbeda dengan laba bersih yang dihitung berdasarkan PABU. Informasi tersebut menciptakan kesan yang menyesatkan bahwa perusahaan melewati masa ekspektasi laba ketika laba bersih lebih rendah dari kuartal tahun sebelumnya, dan perusahaan juga gagal memenuhi ekspektasi analisis. Penggunaan peraturan akun di luar laporan posisi keuangan yang tidak tepat. Peraturan akun di luar laporan posisi keuangan yang digunakan untuk memberikan pendanaan, likuiditas, pasar atau dukungan resiko kredit, atau untuk melakukan sewa guna usaha, lindungan nilai atau jasa, penelitian dan pengembangan. Penggunaan peraturan akun di luar laporan posisi keuangan ini secara umum adalah untuk mengalokasikan resiko di antara pihak-pihak ketiga yang dapat menyertakan penggunaan struktur kompleks termasuk pendanaan atau entitas yang tujuan khususnya itu memfasilitasi transfer atau akses aset perusahaan. Jadi pada tahun 1900 itu ada beberapa perusahaan yang menggunakan pengaturan akun di luar laporan posisi keuangan yang tidak tepat. Yang pertama Adelphira Communication Corporation, yang kedua Dinegi Inc, dan yang ketiga Enron. Jadi Enron ini merupakan kasus yang paling terkenal. Jadi Enron ini merupakan kecurangan yang dikenal sebagai entitas yang tujuan khususnya itu dibentuk semata-mata untuk menyelesaikan beberapa kasus. Entitas bertujuan khusus merupakan entitas yang independen yang tidak dikendalikan oleh perusahaan induk. Jadi ada dua contoh penggunaan entitas bertujuan khusus oleh Fasto. Jadi ini merupakan contohnya, yaitu pada tahun 1997 Enron memutuskan untuk menjual kepemilikannya pada pertanian kincir angin California. Namun, Enron ini masih tidak ingin kehilangan kendali pertanian yang menguntungkan itu. Jadi, Fasto menciptakan entitas bertujuan khusus yang dikenal sebagai RADR dengan mengajukan pinjaman pribadi 419.000 untuk mendanai pembelian kincir angin itu. Karena Fasto dan Koper atau teman-teman Enron tadi yang mengendalikan operasional RADR, maka entitas ini tuh harus dikonsolidasikan pada laporan keuangan Enron. Tetapi pada tahun 1993, Enron ini menciptakan sebuah entitas independen yang disebut JEDI. Jadi pada tahun 1997, investor independen utama JEDI ini ingin menjual bagian kepemilikannya ke dalam JEDI. Sementara, Fasto lebih memilih untuk membuat CEUCO yang bertujuan khusus untuk membeli saham investor untuk kepemilikannya pada JEDI. Karena diatur oleh Fasto dan CEUCO saat ini, JEDI ini diatur oleh Fasto dan CEUCO tidak lagi independen dan oleh karena itu tidak dapat memenuhi syarat untuk status akun di luar pembukuan. Jadi pada transaksi Fasto ini menggantikan Koper sebagai investor utama, dan sedangkan Koper ini menjadi eksekutif Enron yang dikendalikan oleh Fasto.
Jadi perlu diingat, jadi untuk menemukan kecurangan yang disembunyikan, seseorang itu harus mencari indikator dokumentasi, indikator perilaku, gaya hidup, indikator pengendalian, serta informasi dan pengaduan. Dengan mencari indikator kecurangan atau informasi dengan menggunakan penalaran yang strategis, untuk merancang prosedur yang tak terduga, auditor dan pihak lainnya ini dapat menemukan kecurangan-kecurangan yang bisa disembunyikan secara cerdik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.